Pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang teori komunikasi. Tajuk tugasan yang saya telah pilih ialah teori komunikasi interpersonal. Nama Miguel Binkensan, Pusat Pengajian PJJ Kota Kinabalu, nomor matriks 276519. Kita teruskan kepada pengenalan tentang komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi ditafsirkan dalam dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu bermaksud communication, manakala terminologis dalam komunikasi dapat diartikan dalam berbagai pendapat. Seterusnya, menurut Sulaiman pada 2007 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal akan berlaku apabila dua individu berinteraksi secara bersemuka dan bertentangan antara satu sama lain. Komunikasi akan berlaku dalam dua hala, di mana dua individu yang terlibat dalam proses komunikasi itu saling menyampaikan dan menerima maklumat secara lisan dan bukan lisan. Yang ketiga, menurut Abdullah pada 2001, komunikasi interpersonal seseorang dibagikan kepada dua model, yaitu model humanistik dan model pragmatik. Mari kita teruskan kepada sumbangan teori komunikasi interpersonal tersebut dalam bidang komunikasi. Pertama, meningkatkan hubungan insani. Dalam meningkatkan hubungan insani ini, teori komunikasi interpersonal dapat menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangkan ketidakpastian sesuatu, serta berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Seterusnya, membentuk simetris atau komplementari. Dalam hal ini, bentuk dari komunikasi interpersonal sendiri dapat berupa keadaan yang mampu merangsang pola pemikiran yang sama maupun berbeza. Seterusnya, bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi. Sumbangan yang seterusnya adalah membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah, dan sumbangan yang saya dapat dalam komunikasi interpersonal yang terakhir adalah mengenal diri sendiri dan orang lain. Kita teruskan kepada kerelevanan teori komunikasi interpersonal dalam bidang komunikasi. Pertama, bidang komunikasi interpersonal ini merupakan sesuatu untuk menyampaikan informasi. Informasi dapat disampaikan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tentu saja seseorang memiliki berbagai macam harapan dan tujuan dalam menyampaikan sesuatu informasi. Seterusnya, berbagi pengalaman. Komunikasi interpersonal juga memiliki tujuan yang saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan. Seterusnya, menumbuhkan sifat simpatik. Adalah suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ini adalah antara kenapa teori komunikasi interpersonal adalah sangat penting dalam bidang komunikasi.
Mari kita teruskan dengan yang keempat, menceritakan kekecewaan. Komunikasi interpersonal juga boleh membantu seseorang individu atau lebih daripada seorang untuk menyatakan perasaan kecewa atau kesalahan kepada orang lain. Oke, yang terakhir, menumbuhkan motivasi. Motivasi melalui komunikasi interpersonal, seorang dapat memotivasikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik atau positif. Inilah antara kerelevanan dalam teori komunikasi interpersonal dalam bidang komunikasi. Kita teruskan kepada kritikan, cadangan, ide terhadap teori yang dipilih. Oke, kritikan. Teori komunikasi interpersonal memberi input yang banyak kepada mereka yang mengguna dan mereka yang menerima, terutamanya dalam pengaplikasian dalam kehidupan seharian. Oke, saya menggunakan konsep SWOT. Kayak pertama, kekuatan untuk komunikasi interpersonal ini ialah boleh bertukar ide atau pandangan secara langsung antara satu sama lain. Itu adalah kekuatannya. Manakala kelemahannya, kesesuaian waktu untuk bertemu. Jelas bahwa masa yang tertentu saja kita boleh mengaplikasikan komunikasi interpersonal ini. Dan peluang, untuk peluang kita boleh bertemu atau bersemuka secara langsung dengan antara satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang nilai tambah kepada kita untuk bertemu atau bersemuka dengan orang lain semasa kita mengaplikasikan komunikasi interpersonal ini. Dan yang terakhir, halangan dari segi biologi dan fisiologi. Apabila pengirim message atau penerima message mempunyai masalah, yaitu dari segi gagap, gugup, dan peka. Oke, kita teruskan kepada cadangan. Oleh itu, masyarakat harus menimba ilmu dalam percakapan harian atau penguasaan dalam berbagai bahasa agar message utama dapat disampaikan. Hal ini mengajar kita untuk mempelajari beberapa bahasa, terutamanya di negara kita, agar kita boleh menyampaikan message dengan tepat kepada penerima. Seterusnya kita melihat cadangan yang kedua, yaitu kerajaan Malaysia perlu menyediakan infrastruktur yang lengkap. Sebagai contoh, seperti menaik taraf capaian internet. Hal ini membolehkan para pengaplikasi teori komunikasi interpersonal dapat mengaplikasikannya secara maksimum. Untuk idea, salah satu ide yang saya dapat adalah mewajibkan subjek yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal dalam sektor pendidikan, dari sekolah rendah sehingga ke peringkat university. Seterusnya, mengeluarkan info atau pengetahuan tentang komunikasi kepada umum. Dan akhir sekali, pihak media harus mendedahkan tentang komunikasi interpersonal ini kepada umum agar manfaat daripada penggunaan komunikasi interpersonal ini diperolehi
sepenuhnya oleh masyarakat. Kita teruskan kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, komunikasi interpersonal ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahannya tersendiri. Namun, komunikasi interpersonal ini mudah dilaksanakan karena melibatkan komunikasi antara individu yang terdiri pada dua orang atau lebih. Ia juga bersifat terus atau bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu. Komunikasi interpersonal juga sesuai digunakan dalam kehidupan harian. Seterusnya, komunikasi memainkan peranan dalam perjalanan kehidupan setiap makhluk. Dan kesimpulan yang saya dapat selanjutnya ialah asas dalam kehidupan seseorang manusia yaitu komunikasi, di mana setiap manusia menggunakan komunikasi. Dan kesimpulan yang terakhir ialah komunikasi merupakan suatu alat untuk menyampaikan maksud serta maklumat kepada seseorang. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.